Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren Modern Amanah Junwangi Sidoarjo. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bna Adam, maridtu limada lam ta'udni." Wahai anak Adam, aku sakit, kenapa kamu tidak mengunjungi aku? Kemudian Ibnu Adam berkata, bagaimana aku mengunjungi engkau ya Allah, engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah menjawab, hambaku sakit, kalau engkau mengunjunginya, engkau akan menemuiku di sana. Para santri mengunjungi orang yang sakit itu termasuk amaliyah yang sangat luar biasa. Dan kecuali pahala yang dijanjikan, kita akan bisa menemui Allah di sana. Oleh karena itu, kalau kita ingin bertemu Allah, kunjungilah orang-orang yang sakit, terutama saudara-saudara dekat yang sedang sakit, apalagi kalau sakitnya COVID-19 ini. Tapi moga-moga kita semua dibebaskan dari penyakit yang satu ini. Amin. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini berkembang dan termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih berkualitas. Dan jangan lupa sebarkan ke media sosial yang lain, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kepada yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Moga-moga vlog-vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur. Syukur kalau bisa memotivasi agar kita bisa memberikan makna terhadap peristiwa dan kejadian yang kita alami dan terjadi di sekitar kita. Karena tidak ada sebuah realita, peristiwa, kejadian yang sia-sia. Semuanya sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran kepada kita. Tergantung apakah kita mau membaca, tergantung apakah kita mau mencatat, tergantung apakah kita mau memberikan makna. Para santri, terima kasih kalian sudah memberikan jawaban yang benar dan jawaban yang masuk banyak, yaitu tokoh kita kemarin adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tokoh kita yang satu ini memang luar biasa, nyaris menjadi sebuah legenda karena prestasi aktivitasnya di semua bidang luar biasa. Beliau adalah orang alim yang alamah, alim yang betul-betul alim, sehingga selalu bisa memberikan solusi-solusi dari masalah umat yang kelihatannya solusi itu seperti guyon, tapi sebenarnya lahir dari sebuah kemampuan literatur yang komprehensif, sehingga bisa memberikan jawaban yang ringan, yang mengesankan kepada masyarakat. Satu contoh, ada orang datang kepada seorang ulama, bertanya, wahai Yai, saya ingin berkorban, apakah 8 keluarga besar saya ini
bisa nanti naik seekor sapi di akhirat. Maka sang kiai ini menjawab, tidak bisa, karena satu ekor sapi ini hanya bisa dipakai untuk 7 orang. Masa nggak bisa hanya tambah 1 orang saja, kiai? Tidak bisa. Pokoknya satu sapi ini hanya untuk 7 orang. Maka orang ini agak kecewa, kemudian datang ke Mbah Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berbasi-basi, maka orang ini, keluarga ini menanyakan hal yang sama. Yai, saya ingin berkorban sapi, tapi kami itu keluarga besar. Enggak mungkin anak saya yang kecil ini saya tinggalkan begitu saja. Sehingga apakah bisa sapi satu ini bisa untuk 8 orang? Kata Mbah Wahab, bisa. Wah, ini orang ini senang sekali mendapat jawaban seperti itu. Tapi gini loh Pak, anak sampan itu kan kecil. Jadi kalau nanti naik sapi, anak sampan itu repot. Harus dikasih ance-ance agar mudah naik ke sapinya. Loh, ance-ancenya apa ya? Ya belikan 1 kambing. Berikan 1 kambing. Jadi nanti naik kambing terus loncat ke sapi. Wah, kalau itu bisa saya belikan. Jadi 1 ekor sapi tambah 1 kambing. Anak sampean katut. Kelihatan jawaban seperti jawaban yang guyon, tapi sebenarnya adalah pemahaman fikih yang luar biasa, ilmu yang melaut, yang bisa memberikan jawaban, yang bisa memuaskan masyarakat awam seperti itu. Itulah Mbah Wahab, salah satu keunikannya. Para santri, vlog kali ini memang closing dari vlog-vlog yang kita siapkan untuk mencoba agar para santri mengenal kiainya, agar para santri termotivasi untuk melihat, membaca sejarah para ulama, para masyayikh, para kiai. Mereka menjadi kiai itu tidak otomatis bapaknya kiai, anaknya kemudian menjadi kiai. Mereka menjadi kiai itu lewat sebuah proses yang sangat panjang, yang barangkali kalau kita membacanya itu dan kemudian ditanya apakah kamu mau jadi kiai, rasanya jawab sulit untuk menjawab ya, karena beratnya jalan yang mereka tempuh untuk mendapatkan status kiai ini. Dari beberapa kiai yang kita sampaikan, yang pertama itu kesulitannya adalah kesulitan mengambil angle. Ibarat kita memotret, itu sudutnya banyak dan seluruh sudut itu menarik. Bukan hanya dilihat dari orang tuanya, juga menarik. Dilihat dari pendidikannya, menarik. Dilihat dari lingkungannya, menarik. Dilihat dari masa kecilnya, menarik. Dilihat masa remajanya, menarik. Apalagi di masa tuanya. Misalnya satu tokoh, Kiai Hamim Jazuli ini konon sejak kecil sudah menjadi wali. Sehingga kalau beliau melihat orang mancing di Sungai Berantas itu, ikan-ikan pada ngumpul, dan para orang yang suka mancing senang kalau didatangi Gusmi kecil ini. Nah, ini satu contoh. Demikian juga bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka riyadhah, itu sulit mengambil angle. Oleh karena itu kami minta maaf kalau misalnya angle yang kita pilih itu tidak seperti angle yang ingin panjenengan lihat. Tapi saya harap panjenengan bisa membaca dalam literatur dengan bacaan yang lengkap, akan lebih menarik. Yang kedua, kita dapatkan pelajaran
para tokoh yang sudah kita angkat ini orang yang sangat mencintai ilmu, sehingga ada tokoh yang hanya berbekal nasi karak, ada tokoh yang harus berjalan kaki ratusan kilometer untuk sampai ke pesantren yang dia inginkan dengan berjalan karena tidak memiliki bekal uang yang cukup. Ada tokoh yang harus berpuasa, makan sekedar bisa ganjal perut saja selama bertahun-tahun, tapi ia ditempuh dengan segala kesungguhan karena mencintai ilmu. Yang ketiga, rata-rata tokoh yang kita angkat dan kemudian menjadi masyayikh, bahkan juga terkenal di Masjidil Haram, menjadi salah satu ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram, itu sangat memuliakan gurunya, sangat menghormati gurunya, sangat mencintai gurunya, sehingga apapun yang dikatakan guru, tokoh kita ini mentaatinya sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Selanjutnya, kita juga mendapatkan pelajaran bahwa riyadhah atau dalam bahasa Jawanya itu tirakat, itu menjadi bagian yang sangat penting bagi mereka untuk mengokohkan jiwa, untuk menyempurnakan iman, menambah kepercayaan diri, sehingga banyak tokoh ini yang dalam riyadhah kadang-kadang tidak masuk akal. Bayangkan misalnya ada yang riyadhah ini ingin tidak tidur malam itu sampai dia tidur di atas pohon dengan harapan kalau dia ngantuk segera bisa bangun. Kalaupun terpaksa tertidur, maka dia harus jatuh, dan jatuhnya di sungai. Ini sulit untuk diterima oleh nalar, tapi itulah yang dilakukannya. Ada tokoh kita ini yang makan nasi, tapi nasinya dicampur kerikil agar makannya tidak seberapa lahap, karena setiap makan harus dipilih untuk membedakan antara nasi dan kerikil. Ini adalah riyadhah, karena buah dari riyadhah ini yang kemudian membuat para tokoh ini memiliki kesiapan mental untuk menjalani kehidupan, untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Sebagian pengen mendirikan sebuah pesantren, sebagian pengen menjadi seorang yang mengabdi kepada ilmu, sebagian lagi orang yang pengen menjadi seorang penulis ilmu. Dan itu semua adalah cita-cita yang sangat sulit dan perlu proses yang sangat panjang. Tapi riyadhah yang mereka lakukan membuat mereka bersabar untuk terjun sebuah daerah yang terpencil, penuh dengan orang-orang jahat, dan membangun pesantren dari satu bata ke dua bata, dan selalu dari santri ke santri yang lain, dari satu santri ke santri yang kedua, dan seterusnya, dari satu kitab kecil ke kitab selanjutnya. Mereka yang ingin menjadi seorang ilmuwan, mereka bekerja dengan sangat sungguh-sungguh, bersaing dengan banyak ilmuwan, kemudian mereka dihargai, kemudian menjadi salah satu pengajar di Masjidil Haram. Bahkan seperti Kiai Saleh Darat itu sudah diikat oleh Masjidil Haram untuk menjadi salah satu pengajar di sana sebelum beliau pulang ke Semarang.
Dan mereka yang ingin menjadi penulis besar seperti Syekh Ihsan Dahlan Nyambes, kemudian melahirkan kitab Siratul Thalibin, sebuah kitab yang luar biasa dan dihargai dunia, atau Syekh Mahfud At-Tirmidzi, atau Syekh Nawawi Al-Bantani, dan lain-lain. Mereka memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan yang sangat sulit untuk mewujudkan cita-citanya. Karena riyadhah yang mereka lakukan, baik riyadhah itu dengan usaha-usaha zahir maupun dengan usaha-usaha batin. Para santri, barangkali itu kira-kira khulasah dari apa yang kita baca bersama dari tokoh-tokoh yang muncul di vlog-vlog kita. Moga-moga apa yang sudah saya garis bawahi tadi menjadi semacam pengetahuan kepada kita, karena sebenarnya untuk menjadi orang tertentu saat ini mudah, karena kita sudah banyak membaca jejak-jejak orang yang sukses. Itu sekarang mudah dibaca dan sangat kelihatan. Tergantung bagi kita apakah kita mau mengikuti atau tidak. Kalau kita mau mengikuti, saya yakin akan muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang ternama, orang-orang yang termasyhur dalam berbagai bidang kehidupan. Itu vlog kita hari ini. Moga vlog-vlog yang kemarin kita sampaikan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.